Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulillah wal habibin nabi wa khataman nabiyyin sayyidina sabiqin wa alaihi wa tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin wa syahirin. Sayyidah Khadijah, beliau memiliki suatu peranan yang penting saat bersama Rasulullah. Tiada pernah disebut di dalam kisah tentang turunnya wahyu atau kenabian Rasulullah kecuali nama Khadijah selalu disebut bersamanya. Dan kami akan menuturkan ujar penulis manaqib itu Sayyid Muhammad bin Awi bin Abbas al-Maliki Ujasidir. Kami menuturkan atas kisah pertama kali turunnya wahyu agar kita lebih mengerti betapa penting peranan Sayyidah Khadijah dan betapa tinggi kemuliaannya. Jadi kemuliaan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa imra'atun iza nazarta ilaiha sarrata. Nabi SAW bersabda, seorang perempuan atau seorang istri yang terbaik, wanita yang terbaik itu adalah wujud Nabi apabila engkau memandang kepadanya hatimu merasa senang. Jadi tugas hubungan babinnya istri-istri yang sudah punya suami, yang belum kalau usah dulu, nang sudah berisi suaminya. Kayak apa caranya kita tuh bila di rumah tuh bila laki maka kita ngomong senyum. Jangan sampai laki itu berpikir hidung bahwa ini sakit hati laki melihat kayak apa pada sakit tak banding-banding lawan di luar rumah jadinya. Nah itu. Jadi bilanya seorang suami itu memandang kepada sang istri, maka hatinya ada perasaan senang, senyum sambil memuji lagi bapak masnya ikan hari ini. Nah, bila sampai berpandang gitu kan, bapak halal ini, pahala mana? Apalagi bila laki itu menyentuh, nah, yang disintak, yang ambil, kalau boleh itu. Itu berapa dosa kuburan waktu laki itu mencapai ini tuh. Nah, ini pasti senang, pasti ngomong dicapai oleh laki, boleh senang kan betul? Kan senang kan? Dicapai laki senang kan? Senang. Jadi supaya laki itu senang, berpahala, ya. Apa caranya? Itu aja dulu. Iza nazarta ilaiha sarraka wa in amartaha, apabila ujian dulu engkau wahai para suami memberikan perintah kepada sang istri, atau angka maasinya wanita. Itu Nabi menggambarkan tentang wanita yang terbaik, sebaik-baiknya khairun nisa. Ya Nabi, ada kalau majelis khairun nisa. Nah, sebaik-baiknya wanita itu adalah bila disuruh oleh suaminya maasi lawan lakinya. Wa in ibta anha, apabila seorang suami tidak ada di rumah, artinya apa? Meninggalkan rumah karena adanya tugas atau urusan nyari nafkah atau dalam urusan lain laki. Kadang-kadang nang bini nang ditinggal di rumah itu, nah bagi Nabi menikah anak jadi perempuan yang terbaik. Hafiz hafizotka rimaika wa nafsiha, maka nang bini ini menjaga diri, artinya apa? Kehormatan dirinya dan menjaga harta suami. Harta suami itu di rumah tuh jangan dijual deh. Jadi dijual tuh daripada kesan orang kalung aja.
Itu di rumah jual apa dia lagi ada cukup berduit dia jadi pilihan nggak cukup untuk perempuan yang lain. Cuman kita ini terlalu tinggi keinginan dan kemauan itu ya. Hati laki itu udah kasihan laki ada yang begawi bangunan di atas puncak gunung dan puncak apa bangunan tinggi sampai 10 tingkat keikat tali itu pencak gedung posnya tak pacul itu kubur ada bau langsung gawi laki itu berapa belum berisiko mana ya kita ini cuma hendak menghitung jumlah gaji aja padahal ya timah kayak orang alimnya kita ini mau pulangkan hasil dari daya upaya kita. Nah jadi seorang perempuan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebaik-baiknya perempuan adalah apabila suami tidak ada di rumah, orang dijaganya itu ada dua. Yang pertama harta suami dan harga dirinya, martabatnya. Jangan kita datang ini uang paket gojek kayak orang. Lalu aja kumpul dulu aja tuh ada gojek tuh ya. Kalau dia kumpul bahan lagi boleh ke rumah. Jangankan berkumpul. Dasar aja belum ngomong. Nah jadi kita inilah ibu-ibu lah kadang pemulung ini menyinggung harus ngambil dan baca nakit ini. Memang disinggung untuk kebinian di sini. Karena mungkin kisahkannya menakit kebinian. Menakit orang yang mulia. Kita ini kadang hendak munculnya Sayyidah Khadijah perempuan di zaman itu direndahkan, dihinakan. Imbah muncul Sayyidah Khadijah di tengah-tengah mereka, lalu perempuan itu terhormat. Figur yang bisa mengangkat derajat setiap perempuan adalah Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu. Mudah-mudahan tidak dapat berkah sini. Barakaan lahirnya pemimpin mudah-mudahan dapat berkah daripada Sayyidah Khadijah. Tanpa perjuangan Sayyidah Khadijah kita jadi apa keadaan umat Islam sekarang ini? Di zaman bahari aja waktu Sayyidah Khadijah sudah ada diisi apa-apa dia Nabi ikut menyesal jadi beriku. Ya Nabi kan menyesal lah Khadijah bersuamikan aku. Udah Sayyidah Khadijah apa yang perlu disesalkan? Dahulunya engkau ya Rasulullah perempuan yang sangat kaya yang dihormati. Sekarang hartamu sudah tidak ada lagi. Dan engkau dijauhi, tidak lagi diberikan penghormatan oleh siapapun. Bahkan wujud Rasulullah kaum muslimin sekarang saja pakaian yang menempel diri kepada batang tubuh mereka itu hasil dari usahamu, itu hartamu, itu ya Rasulullah aku bagi kaum muslimin sehingga mereka itu bisa menutupi auratnya. Itu berkata dari Allah juga. Maka oleh sebab itu kada rugi bila setiap istri itu berbakti lelaki. Insya Allah kada berbakti. Karena ujian Nabi SAW di antara keutamaan seorang perempuan yang taat kepada suami itu adalah yastaghfirul mar'atal mu'minah li zawjiha at-tayr fil hawa. Burung-burung yang ada di angkasa, yang ada di udara, berapa jumlah burung-burung yang berterbangan itu semuanya memintakan ampun kepada Allah terhadap istri yang taat kepada suami. Ada keambihan burung-burung itu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setiap istri yang taat kepada suami. Bukan hanya burung-burung yang ada di udara itu saja, bahkan wal haitani bil ma, ikan-ikan jumlahnya kada kau dihitungi yang ada di dalam laut, ada di sungai, ada di sumur, ada di mana-mana. Itu semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk istri yang taat kepada suaminya. Wal malaikatu bis sama, kemudian para malaikat yang berada di langit madamat fi ridho zawjiha, selama si istri tadi mendapatkan keridhaan dari suami. Nah itu yang dicari ya. Ini macam Allah kepada minta ridholah, minta halal lah, sampaikan itu lewat suami. Tidak turun begawi dari rumah, minta halal lah, minta ridho itu. Minta halal terus minta ridho.
setiap perempuan yang mendapatkan ridho suaminya akan habis umur misalnya begitu tuh kan. Bila ada berita meninggal dunia innalillahi, kita pikirkan waktu si perempuan ini meninggal, kira-kira suaminya ridho kan dalam waktu dia meninggal kan suaminya ridho kan musyaharatan besarkan musyaharatan suami kada rela lo cakap ini tadi maka aku dinabi ayyumam ra'atin mata wa zawjuha ghairu radin anha dakhalatin nar. Siapapun istri, siapapun perempuan yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya itu tidak ridho kepadanya, tempatnya adalah neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita selamatkan mereka. Setiap istri-istri kita, perempuan-perempuan yang hadir di majlis kita pada pagi ini hari ini, mudah-mudahan diampuni segala dosa. Dia berkah hidupnya bisa menjadi istri yang bakti sama suaminya. Amin ya rabbal. Nah, tukang sujudin anak menjadi selamat ini di majelis ini. Jadi selama ia mendapatkan ridho daripada suami, di dalam hadis lain mengatakan lagi, ayyumam ra'atin mata wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Siapapun istri yang meninggal dunia, suami dalam keadaan ridho kepadanya, tempatnya adalah surga. Amin. Nah, suara kebiniannya ini, amin. Nah, angkat di sini lagi mah ada beliau. Ketahuilah bahwa pertama kali peristiwa dimulainya kenabian Rasulullah tersebut bila beliau melewati sebatang pohon atau batu, benda-benda itu selalu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Serta banyak lagi tanda-tanda kenabian yang lain. Ini ngarannya irhas. Bilanya banyak irhas. Segala kemuliaan seperti mukjizat tapi belum jadi nabi. Tetapi perkara-perkara yang luar biasa terjadi kepada beliau, kehormatan, kemuliaan dan sebagainya, seperti bahkan semua binatang itu hormat memberi salam lawan Nabi, itu namanya irhasot. Irhasot baru jadi Nabi. Nah, kalau sudah jadi Nabi baru dinamakan mukjizat. Kita menghargai bisa juga memiliki nama seperti itu. Allah menganugerahkan kepada kita satu kelebihan. Bagi orang beriman yang diberikan kelebihan itu namanya ma'unah. Ma'unah orang itu ya. Berarti orang beriman itu bisa jadi kayak wali karamat, tapi kada sampai namanya karamat ma'unah. Nah, orang itu ada ma'unah, orang punya, tapi jadi pada hanya wali. Ini memang kayak wali juga. Cuma orang itu punya digretek, bujur. Bila ini yang ambilnya berpandai terjadi, nah itu lah, nah ini digo ya, itu apa digo. Dan Rasulullah tidak pernah melihat sesuatu dalam mimpinya kecuali itu pasti menjadi kenyataan. Di sini mimpi terjadi. Kemudian Allah memberikan kecenderungan untuk menyendiri padanya. Tidak ada sesuatu yang lebih disukainya selain daripada menyendiri. Nabi itu ketujuan menghindari pergaulan manusia. Karena Sidin pada saatnya masuk kena Hawa, masuk sini ke Gua Hira sebulan lawasnya Sidin di dalam tidur. Dan itu setiap tahun bertafakur dengan kerajaan bumi dan langit dilihat. Apala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilaz samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat fazakir. Pikirkan tuna langit bumi kayak apa dijunjung, kada bagi langit bisa berdiri kayak apa, kemudian dihamparkan ini bumi. Begitu pula pergantian siang dan malam. Jangan yang pernah ada matahari, apa jadinya kita bisa pucat muha sebenarnya. Kada pendapat lawan matahari.
Karena hilang matahari berganti bulan lawan bulan. Begitulah perputaran alam semesta ini tanpa pernah kita memikirkan itu bisa terjadi. Padahal orang-orang yang ma'rifat lawan Allah itu pasti itu memandangnya dulu. Mara Allah itu besar Allah kayak ini luar biasa, kayak apa mengaturkan matahari dan pelangi itu kada bertabrakan. Betul sebenarnya kada pernah dalam satu malam itu muncul matahari. Kayak pemanturakan itu pasti luar biasa keagungan yang menciptakan alam semesta itu. Betapa orang itu tetap kagum lawan Allah. Ciptaannya aja kita kagum sudah. Kenapa sampai disebutkan di situ tentang onta? Onta itu apalah yang beruna ilal ibli kaifa khalqa. Kayak onta itu diciptakan, itu dipikirkan itu Allah. Onta itu kan hidup di padang pasir. Lalu kita memikirkan di mana onta itu minum. Makanya media harus pinjam onta itu nak ada singgah warung, kada ada nak minum teh di padang pasir, teman-teman singgah. Allah menciptakan onta itu dengan kelebihannya bahwa onta bisa menyimpan air di tenggorokan ini sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang kalau menyimpan banyu di kerongkongan, karena awal dari bumi itu. Onta kalau menyimpan itu, kenapa Allah menciptakan onta? Onta bisa hidup di padang pasir, diberikan kelebihan si onta tadi karena bisa menyimpan banyu ini. Nah itulah tugas Nabi. Kesenangan Nabi masuk ke Gua Hira itu memikirkan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila beliau akan mendaki Gua Hira, Sayyidah Khadijah selalu menyediakan semua perbekalan dan memenuhi semua kebutuhannya, mempersiapkan segala hal, baik makanannya, minumannya, memudahkan segala sesuatu yang mampu. Kita pikirlah kalau kita pernah pulang melihat Gua Hira, Gua Hira itu kan tinggi luar biasa. Naik ke situ mulai bawah tuh melihat ya Allah tingginya. Keingatan kita kisah Sayyidah Khadijah bahari umur 60 tahun mengatakan makanan Nabi naik ke atas itu. Coba kita tes begini zaman ini naik ke atas itu, boleh sebetan guru ya? Ada kegampangan sih kalau dia perjuangannya untuk suami naikin matahari makanan sampai di sana. Begitulah baktinya Sayyidah Khadijah lawan Rasulullah SAW itu. Jangan yang umur 20-an masih kuat. 60 dia kayak ini ke atas itu ya Allah. Maka itulah seorang figur, seorang istri yang patut diberikan gelar Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita seluruh alam semesta. Pernahkah waktu itu Sayyidah Khadijah ini karena kawin Nabi ini kan orang-orang yang di Mekah tuh menginjek lawan Sayyidah Khadijah. Hakurnya ikamnya nikah lawan Muhammad nampak kira tuh udah orang Quraisy itu padahal Nabi dipadahkan ya pakir. Lalu juga itu Sayyidah Khadijah tidak terima ucapan orang itu, marah Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena sang kekasih direndahkan, dikatakan fakir seperti itu. Kau orang kaya, itu orang Quraisy, kau nikah dengan dia. Akhirnya apa? Beliau kumpulkan semua pembesar Quraisy, kumpul disuruh semua keberadaan. Ujar Sayyidah Khadijah, memang aku memiliki harta yang banyak, kemudian semuanya itu habis. Sampai hari ini aku akan berikan lagi kepada Muhammad, biar habis hartaku. Sebagian orang Quraisy pembesar-pembesarnya terkagum-kagum dengan sikap Sayyidah Khadijah luar biasa, menunjukkan cinta kasih yang luar biasa sama Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW melihat, memperhatikan ketegaran Sayyidah Khadijah dihadapkan dengan segala cacian-cacian, diremehkan dan sebagainya yang tadinya dimuliakan oleh manusia. Sampai-sampai wajah Rasulullah
begitu banyak kebaikan Sayyidah Khadijah lawan aku ini, sampai sini berkata bima uka fi Khadijah, kayak apa membalas jasa Khadijah ya Rasulullah, apa membalas jasa Khadijah ini kayak apa. Sayyidah Khadijah masih hidup sampai beliau wafat, mulailah Rasulullah merasa kehilangan, sedih. Sampai di tahun itu, dalam satu tahun ditinggalkan oleh paman dari beliau Abu Thalib menjadi amul huzn, tahun kesedihan. Ya, ditinggalkan oleh dua orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi ada pembela yang berada di samping Rasulullah, tidak ada lagi yang melayani kebutuhan Rasulullah. Akhirnya apa? Ambillah Sayyidah Fatimah Zahra. Setelah tidak ada lagi ibunda yang tercinta, Sayyidah Fatimah kemudian melayani kebutuhan Rasulullah di dalam rumahnya, sampai diberikan gelar untuk Sayyidah Fatimah Zahra Ummu Abiha. Ummu Abiha, yang membantu kebutuhan ayahanda, yaitu Rasulullah SAW. Suatu apa? Suatu perjuangan yang berat. Bahkan Rasul itu dihina waktu sujud dalam sholat, ada yang meletakkan kotoran onta di kepala Nabi Hasan Sunnah. Sayyidah Fatimah tampil ke depan membela Rasulullah, ditarik tangan sang ayah tadi, dibawa pulang. Sayyidina Abu Bakar membela daripada orang-orang kafir yang menyakiti Nabi, tetap Sayyidina Abu Bakar dipukuli habis-habisan. Di masa itu Sayyidah Fatimah Zahra yang sangat berperan di dalam menjaga sang ayah tadi. Sampai akhirnya suatu hari berbisiklah Rasul kepada Sayyidah Fatimah Zahra, berbisik, dan itu disaksikan oleh istri Nabi yang lain. Sayyidah Aisyah melihat bahwasanya Rasulullah sedang berbisik kepada putrinya yang tercinta. Sekalinya apa? Pucat wajah Siti Fatimah, menangis Siti Fatimah setelah mendengarkan bisikan daripada ayahandanya. Maka kemudian setelah itu, beberapa saat kemudian, Rasulullah berbisik lagi di telinga Sayyidah Fatimah Zahra. Ternyata Siti Fatimah pun menampakkan wajah senyum, senang, gembira. Menjadi tanya bagi Sayyidah Aisyah. Kemudian bertanya Sayyidah Aisyah lawan Siti Fatimah, wahai Fatimah, aku melihat ayahmu berbisik kepadamu sebanyak 2 kali. Ada apa gerangan yang dibisikkan oleh ayahmu itu? Ujar Sayyidah Aisyah. Lalu Siti Fatimah, wahai Umi, bahwasanya ayahmu berbisik yang pertama kali dia mengatakan bahwasanya beliau akan berjumpa dengan Allah, meninggalkan alam yang fana ini, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis Siti Fatimah. Setelah itu berbisik lagi Rasulullah dengan Siti Fatimah. Pada bisikan yang kedua, aku lihat ujar Sayyidah Aisyah, kau tertawa, kau senyum. Lalu dijawab oleh Sayyidah Aisyah, wahai Umi, bisikan keduanya Rasulullah itu menjadikan aku senang dan bangga, karena dia mengatakan di antara keluargaku, ya Rasulullah, yang menyusul aku adalah engkau, wahai Fatimah. Senyum Siti Fatimah, bakal menyusul Rasulullah. Itu sebuah pertanda bahwa tidak ada ketakutan sedikit pun dengan kematian. Tidak pernah Siti Fatimah merasa takut akan menghadapi kematian. Kenapa? Karena itu ada kematian yang terindah, karena dijumpakan kembali dengan sang ayah yang dicintainya luar biasa. Maka kemudian setelah itu betul, setelah 6 bulan kewafatannya Nabi Muhammad SAW, kemudian menyusul Sayyidah Fatimah Zahra. 6 bulan Siti Fatimah pun wafat. Dan bahkan di dalam wafatnya Sayyidah Fatimah Zahra, jenazahnya kemudian ditempatkan di dalam satu yang lahat lubang kubur. Yang menguburkan itu adalah suaminya sendiri, padahal lambat Sayyidina Ali tidak menyaksikan wafat Sayyidah Fatimah. Masih di masjid dipanggil Sayyidina Ali mengangkat jasad Sayyidah Fatimah. Artinya apa? Ujar Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ulun kembalikan lagi putrimu yang telah memberikan untukku di sana. Diturunkan jenazah tersebut. Maka kemudian setelah itu Sayyidina Ali menangis. Orang-orang bingung yang ada di sekitar.
wahai Ali, kenapa kau menangis? Wahai Sayyidina Ali, aku mendapatkan pesan daripada Rasulullah SAW. Ujar Sayyidina Ali, Rasul berkata kepadaku, nanti pada saat wafatnya Sayyidah Fatimah, aku yang akan menguburkan Sayyidah Fatimah dalam kubur. Aku melihat dia Sayyidina Ali, dua tangan mulianya Rasulullah mengangkat menerima jasadnya Sayyidah Fatimah Zahra. Menangis Sayyidina Ali melihat tangan Rasulullah menyambut mulai dalam kubur jasad mulia Sayyidah Fatimah Zahra. Oleh sebab itu, hai Hasan bertanya, kenapa kau ayah menangis? Aku melihat tangan Rasulullah situ di kubur. Aku melihat situ punya Sayyidah Fatimah Zahra. Mudah-mudahan berarti kita berkumpul di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan berkat perkumpulan ini kita mendapatkan syafaat orang-orang yang mulia, bagi syafaat baginda Nabi Muhammad SAW, juga ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa